صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dewi dengan NIM 209250243 dari kelas Administrasi Bisnis 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu antara iman dan amal. Kaum muslimin rahimakumullah, iman secara bahasa berasal dari kata amana yang berarti percaya atau membenarkan. Dalam pengertian syar'i, iman adalah pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Maka, keimanan seseorang tidak sempurna kecuali mencakup 3 unsur. Yang pertama, keyakinan yang teguh di dalam hati, yang betul-betul meyakini seluruh ajaran yang wajib diimani tanpa keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua, pengakuan dengan lisan, yaitu dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti keimanan yang diakui secara lahirlah. Yang ketiga, ada perwujudan iman dalam bentuk amal soleh. Inilah yang dikenal dengan istilah wa amilus sholihat, yaitu perilaku dan amalan yang sesuai tuntutan Islam secara kafah. Seseorang dikatakan benar-benar beriman apabila batin dan lahirnya selaras, ikhlas dalam amal, dan jujur dalam keimanan. Mereka termasuk dalam golongan asy-syadiqun, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Para ulama menegaskan bahwa iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan yang hanya berbeda ketika dibahas dalam konteks tertentu. Adapun orang mengaku beriman dengan lisan tetapi hatinya tidak membenarkan, maka ia termasuk golongan munafik. Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 145, yang artinya bahwa mereka berada di dasar neraka. Jamaah yang berbahagia, Islam adalah ad-din yang terdiri dari 2 pilar, yang utama iman dan amal. Jika iman diibaratkan sebagai pokok, maka amal soleh adalah cabang-cabang dan tumbuh darinya. Cabang-cabang ini meliputi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Ketika iman seseorang kuat, maka amal solehnya akan mengikuti. Sebaliknya, ketika iman melemah, hawa nafsu akan mengambil alih dan mendorong seseorang kepada maksiat. Itulah mengapa ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia harus memahami bahwa di balik pengucapan tersebut terdapat seluruh perintah dan larangan Allah. Kaum Quraisy dahulu enggan mengucapkannya karena mereka menyadari konsekuensi besar dari syahadat tersebut. Secara hukum, siapa yang telah mengucapkan syahadat, maka ia berstatus muslim dan darah, harta, serta kehormatannya dilindungi oleh Islam. Namun konsekuensinya, ia harus mengamalkan seluruh ajaran Islam secara menyeluruh, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman kita, menjadikan kita hamba yang jujur dalam keimanan dan istiqomah dalam amal soleh. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.